105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With. Loh kok kembali lagi? Karena pasti yang minggu lalu Sobat Fox juga nonton ataupun juga mendengarkan ya di Fox Radio Jogja. Dan kali ini, edisi kali ini Let's Talk With-nya juga berbeda lagi. Sama ya, kemarin juga sama ya. Ini tamunya sama Sobat Fox. Cuman kita punya tema yang berbeda dengan tamu yang sama tentu saja, tapi kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda, yaitu biasanya kalau di bulan Desember ini, akhir bulan, yang bisa kita rayakan bersama-sama adalah Hari Ibu. Nah, kali ini Sobat Fox kita bersama dengan 3 orang ibu-ibu yang hebat, yang malam hari ini kita juga akan kenalan lagi satu persatu, enggak apa-apa ya, kita ulangi lagi perkenalannya. Bersama dengan Ibu Wikan, Bu, selamat datang di Let's Talk With. Salam kenal Mas Kundi. Bu udah kenalan Bu. Oh iya. Sesi yang betul deh iya. Ini sesi yang berbeda ya Bu ya. Dan juga ada Ibu Retno. Bu selamat datang di Let's Talk With. Terima kasih Mas Kundi. Tema yang berbeda dengan pakaian yang sama dengan tamu yang sama juga. Dan juga selamat datang Bu Vivi di Let's Talk With. Ketemu lagi Siap. Bu. Iya. Dan kali ini Sobat Fox tadi udah kita spill dikit bahwa kita mau ngomongin tentang Hari Ibu. Bersama dengan 3 orang ibu-ibu yang hebat di sini yang pastinya akan membagi kesehariannya, fokusnya dalam kehidupannya. Ini nggak cuma sebagai seorang ibu, ya, tetapi beliau ini adalah juga seorang general manager hotel. Yang pertama Ibu Wikan ini dari general managernya The 101 Yogyakarta Tugu Hotel Bu ya. Benar. Ya. Lalu ada Bu Retno, ini juga general managernya dari Gram Hotel dan Porta by Ambarukmo. Dan Ibu Vivi ini dari general managernya Greenhouse Boutique Hotel. Ini kali ini kita berada di Greenhouse Boutique Hotel, jadi terima kasih Bu atas kesediaan tempatnya. Kita tunggu berikutnya di Boleh. Ya Bu ya. Dengan tema yang berbeda ya. Pasti. Karena kan masih ada Bu, ini kan berlanjut sampai Januari, sampai Februari juga ada lagi. Dan itu ya Bu ya. Oke, Sobat Fox, kita sedikit juga mengenal beliau ini dari tugas-tugasnya, dari bahkan mungkin kenalnya secara profesional ya Bu ya, dari pekerjaan bukan dari keseharian. Nah kita mungkin akan ulik ini tentang kesehariannya seperti apa nih ibu-ibu GM kita kali ini. Nah Sobat Fox, kali ini kita pengen tahu dulu dari masing-masing ibu-ibu GM ini sudah berkecimpung menjadi GM atau di perhotelan sebenarnya sejak berapa tahun yang lalu Bu? Kalau dari Ibu Wikan sudah mungkin Bu? Saya mulai tahun 1994. 1994. Berarti berapa tahun ya? 94 itu berarti 29 tahun. 29 tahun. Oh iya 29 tahun Bu, luar biasa Bu. Seusia Mas Kundi. Terima kasih loh ini Bu. Saya jadi ngenom ke umur ini. Ibu berarti dulu waktu itu sudah berkeluarga, sudah menjadi ibu kah? Belum, saya masih fresh graduate pada waktu itu. Kebetulan saya lulusan di UGM, dari Fakultas Peternakan. Ya. Jadi kemudian sesuatu hal yang baru, ya memang baru. Berbeda sekali Bu ya? Dulu bertemu dengan sapi, kambing, ayam. Sekarang saya tetap berternak tapi ternak kamar gitu aja. Kelihatan ya Bu ya, nggak perlu makan tiap hari ya Bu ya. Ya jadi itu sesuatu hal yang baru, cuman memang pada waktu yang lalu, waktu tahun 1994 saya memang tidak tersirat kalau saya mau kerja di hotel. Jadi kebetulan pada waktu yang lalu saya memang suka public relation, kemudian marketing begitu. Saya memang sudah suka mengenai hal itu, ikut-ikutan apa. Nah pada waktu itu tahun 1994 atau akhir November 1993 ada lowongan, tapi tidak di-mention. Jadi PO Box. Kayak gitu. Zaman dulu kan PO Box ya, nggak ada PT dan nggak ada hotel, cuman PO Box gitu membutuhkan public relation. Nah saya apply. Untuk area Jogja juga Bu, atau kalau kita itu juga nggak tahu. Pokoknya membutuhkan public relation, bukan disebutin di hotel dan segala macam gitu ya. Gitu. Ya sudah saya kirimkan ke PO Box itu kan ke kantor pos. Tapi jadi pertanyaannya kan emang requirement-nya semua jurusan bisa masuk Bu, nggak harus yang
di situ tidak disampaikan apa harus apa, cuman public release yang namanya kita coba-coba fresh graduate ya Mas ya, kita coba aja. Jadi saya masukkan begitu, ternyata dipanggil, di interview, ternyata itu hotel gitu ya. Ternyata itu hotel, saya juga baru tahu gitu, dan ternyata itu salah. Pertama kali saya kerja di hotel adalah di Hotel Phoenix. Ya, Yogyakarta. Di Yogyakarta. Ya, di tahun itu Bu ya, 94 itu ya Bu ya. Cuman memang pada waktu itu katanya hasil tesnya malah kalau ini tuh saudara itu nggak cocok di public relation, tapi justru di marketing. Jadi saya awal masuk itu adalah di marketing, Marketingnya di sales. Bu ya. Kalau sekilas Bu Retno, kalau dulu Bu Retno lulusannya juga dari perhotelan Bu? Nah ini kayaknya sama deh nasibnya sama Bu Ikan ini. Agak Beda. terjerumus gitu ya. Terjerumus tapi menyenangkan. Jadi saya dari Sasa Prancis UGM gitu ya. Tapi masuk ke perhotelan memang waktu itu ada salah satu hotel yang memang membutuhkan orang yang bisa berbahasa Prancis gitu ya. Jadi akhirnya saya melamar dan terceburlah saya di dunia perhotelan. Jogja Tapi juga Bu waktu di itu? Jogja. Iya. Dan beruntungnya saya bisa mengikuti dan saya belajar benar-benar perhotelan itu sejak saya masuk bekerja. Jadi belajar, oh ternyata hotel itu terdiri dari berapa departemen, ini baru sudah masuk baru saya belajar. Dan ternyata ya saya mampu untuk menjalaninya gitu. Itu berarti pekerjaan pertama sudah langsung di hotel Bu ya? Iya, pekerjaan pertama di hotel. Bu Vivi juga seperti itu juga, pekerjaan pertama juga langsung di hotel Bu? Saya tahun 97, kebetulan saya di Bali, tiang nak Bali. Saya di travel agent Jepang, namanya Japan Travel Agency. Itu saya mengawali pertama kali bekerja di pariwisata. Luar biasa. Ini awalnya ini Sobat Fox. Ntar habis ini kita akan lebih dalam lagi kulik ceritanya seperti apa Sobat Fox bareng sama ibu-ibu GM kita kali ini. Tetap aja di Let's Talk With. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Let's Talk With, kita lanjutkan kembali bersama dengan ibu-ibu GM kita kali ini, dan kita punya temanya adalah Lady Boss. Sebagai seorang bos tetapi juga sebagai seorang wanita menjelang Hari Ibu kali ini ya, tentu saja kita punya concern yang
luar biasa juga karena bagaimana untuk membagi perjalanan kesehariannya sebagai karir ataupun juga sebagai di rumah itu membutuhkan suatu usaha yang tidak mudah Sobat Fox. Nah, bijak ya saya malah jadinya di sini ya. Maaf loh Bu, saya malah jadi bijak di sini. Kan kakak kelas. Tadi udah sama Bu Ikan, wah ini angkatan 29 nomornya malah jadi kakak kelas malah. Aduh. Nah gini Bu Retno, waktu itu kan dari sastra Prancis ya, terus langsung masuk ke perhotelan. Iya. Itu apakah sempat ada pergolakan, wah ini ijazah saya gimana ini? Gitu, Iya, atau? jadi benar-benar itu terjadi. Bahkan saya apa ya istilahnya mempelajari benar-benar dari awal gitu. Jadi kayak yang nggak pernah kuliah di pariwisata di perhotelan gitu ya, tiba-tiba harus nyebur di situ. Saya memang belajar, tapi belajarnya sambil kerja. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai supervisor untuk sport and leisure. Jadi itu ngurusin kids club, kemudian fitness center, terus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan entertainment. Nah itu kebetulan saya dulu juga bergerak di bidang entertainment, punya skill sendiri untuk nyanyi gitu ya. Jadinya saya bisa langsung ngeblend di situ. Tapi di bidang lain saya belajar. Memang kayak agak ada gegar ininya juga ya, karena banyak hal istilah-istilah yang tidak saya pahami. Jadi saya mulai belajar sembari bekerja. Tidak ada sempat bergeser sedikit gitu Bu perjalanannya, atau tetap linear di perhotelan terus selama itu Bu? Iya, setelah sampai itu sekarang, ya? saya tetap di perhotelan tetapi berpindah divisi gitu ya. Jadi setelah itu saya ke sales marketing dan dari sales marketing itulah saya mulai meniti karir saya sampai menjadi GM ini gitu. Oke. Kalau Bu Vivi dulu di hotel kan dari tahun Enggak jauh beda sih. Iya sih sebenarnya, kita seangkatan ya Bu ya. Iya sih. Maksudnya saya di sana, kamu di sini gitu. Akhirnya pindah ke Jogja juga itu di tahun. Oh sudah lama sih Mas, jadi saya memang mengawali pekerjaan saya, karir saya di Bali. Jadi saya lumayan lama di Bali dan kebetulan karena saya merit harus pindah keluar dari Bali. Dan saya kembali ke Indonesia, saya pinginnya di Jogja tahun 2010 ya, 2009 tuh 10. Oh ya. Dan langsung saya kerja di hotel, salah satu hotel brand di utara. Boleh nggak boleh disebut ya? Saya di Hyatt. Oh waktu itu ya Bu ya, betul. Kenapa yang dipilih Jogja Bu waktu itu? Kenapa dipilih Jogja? Waktu itu bapak ibu saya ada di Jogja, dan saya pinginnya waktu itu kalau saya balik ke Bali, saya lama dari awal di Bali ya, saya mengulang. Kok Jogja itu, karena saya bawa anak saya waktu itu 4,5 tahun, saya pikir untuk anak saya juga bagus di Jogja, edukasi terus sekolah saya mungkin akan mendapatkan yang oke. Karena anak saya mix waktu itu, saya rada susah nyari sekolah dan pastinya sekolah di Bali mahal. Saya pikir waktu itu dan saya mendapatkan kok di Jogja banyak kemudahan. Sampai hari ini. Sampai hari ini, Bu, berarti ini bercerita tentang mungkin latar belakang support sistemnya ada di Jogja juga Bu ya? Yep. Gitu kan, akhirnya supportnya juga orang tua ada di sini gitu ya. Kalau Bu Retno juga, tentang support sistem sendiri apakah juga saya pindah-pindah sih, jadi kalau keluarga kan memang saya di Jogja ya, keluarga besar saya di Jogja. Tapi setelah menikah saya ke Semarang, jadi saya melanjutkan karir saya menjadi hotelier itu di Semarang. Keluarga juga di Semarang? Iya, keluarganya, saya beranak pinak di Semarang. Bertambah banyak. Beranak pinak di Semarang. Setelah kerja di sana Semarang itu sekitaran 10 tahun, saya mulai muter ya, karena kan kalau di perhotelan itu begitu kita sudah sampai di posisi GM itu, ya karirnya nggak apa lagi gitu ya, selain menjadi owner ya pastinya jadi GM juga, tetapi ya kebetulan saya ada di beberapa grup change yang lain-lain. Jadi setelah dari Semarang saya pindah ke Banjarmasin pernah gitu ya, terus ke Solo, terus mulai 2013 saya masuk Jogja, terus ini belum keluar Jogja ini, nggak tahu saya kok nggak bisa keluar dari Jogja gitu. Wah kayaknya wis. Sudah pernah dengar itu berarti Bu, apa namanya drum band ya Bu ya? Gitu. Katanya kalau udah pernah dengar drum band udah nggak bisa keluar Jogja, iya Bu. Bu Vivi pernah dengar drum bandnya? Saya pernah. Wah jelas. Itu katanya padahal rumah saya deket itu. Mana Bu? Deket Kusuma Negara.
Oh. Bukan drum bandnya di situ dah? Itu enggak terpengaruh Oh, sama enggak, lokasi. beda lagi. Tergantung dengernya di mana ya pokoknya. Iya. mendengarkan. Oh gitu ya? Iya. Oh, oke. Kita ganti temanya jadi horor Iya, mungkin Bu ya. Kalau gitu ya. Iya, kemes ya. Rebo Bu, masih 1 hari Bu. Ini. Berarti kalau gitu yang waktu di mana Bu? Di Kalimantan berarti Bu ya? Iya, di Kalimantan. Itu juga keluarga ke Kalimantan juga? Enggak sih, jadi keluarga saya itu tetap suami dan anak-anak itu tetap di Semarang. Iya. Jadi saya yang ke Banjarmasin, jadi Iya. setiap Jumat pulang, nanti Minggu malam balik lagi gitu, saya bolak-balik gitu. Naik kereta Bu ya berarti ya? Renang saya. Karena kelihatan ya bolak-baliknya kan effortnya kayak gimana Bu ya gitu. Iya, jadi pesawat itu kebetulan ada direct ya dulu ya, Banjarmasin Semarang itu, jadi Jumat sore saya udah kabur gitu, nanti Minggu malam pesawat yang Minggu saya udah balik lagi ke Banjarmasin. Itu tiap Minggu. PJKA. Iya. Jumat kembali Kembali akad. Tapi Tapi pesawat. ternyata tuh banyak sekali loh yang kayak saya gitu, tapi jadi banyak orang pemerintahan juga, corporate juga yang seperti itu. Jadi lucunya itu sampai kita bikin arisan gitu ya, karena sama-sama mereka naik pesawat, kita bareng-bareng tuh asal Jumat gitu tuh pulang bareng-bareng dari Banjarmasin, bisa 20 orang loh. Satu pesawat itu Bu? Satu pesawat itu yang bareng, nanti Minggu juga gitu kan. Terus kalau misalnya 2 minggu sekali bisa 40, karena kan ada yang bisa pulangnya tiap minggu, ada yang ngirit-ngirit pulangnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi kita sempat, saya tadinya sedih ya, aduh kok jauh ya di Banjarmasin, tapi di sana ternyata banyak orang Jawa juga. Gitu. Berarti kalau misalnya pesawatnya ada cancel apa delay gitu, wah waktu itu Kalimantan langsung kekurangan SDM ya Bu ya otomatis. 20 orang loh Bu. Iya benar. Iya kan, itu benar. tiba-tiba loh ini gimana nih perkembangan pariwisata di sini gitu ya Bu ya. Kalau Bu Wikan itu juga Saya Jogja kebetulan kelahiran Solo tapi udah cukup lama stay di Jogja, dan kebetulan memang saya mengawalin karir di Jogja dan sampai sekarang di Jogja. Jadi beruntung saya memang, bukan beruntung ya, kebetulan memang ada suatu kesempatan pada waktu yang lalu untuk peningkatan karir di kota lain begitu di Surabaya, tetapi pada suami sudah mengizinkan ya sudah nggak apa-apa wong Surabaya cedak gitu ya, dekat seperti. Tapi ada satu hal yang menurut saya kembali ke masalah anak ya. Jadi saya mengatakan saya mungkin berbeda dengan Bu Retno, dengan Bu Vivi ya. Kebetulan saya merasa anak kalau saya tinggal nanti saya tidak bisa melihat bagaimana perkembangan anak. Jadi tapi puji syukur sampai sekarang kebetulan ya di Jogja, sampai sekarang mendapatkan rezekinya di Jogja ya itu. Betul, nah itu kan kadang yang menjadi pertimbangan utama profesi sebagai seorang ibu ini ya yang menjadi pertimbangan gitu. Kalau bahkan tadi yang di usia 4,5 tahun, pemilihan kota Yogyakarta juga pertimbangannya ada karena putranya juga Ibu ya. Kalau Bu Retno juga mau tidak mau harus pulang balik setiap pulang balik Jumat, terus kembali lagi ke hari Minggunya gitu Bu. Itu juga karena keluarga ataupun juga buat putra-putrinya. Ibu juga akhirnya ada pertimbangan seperti itu ya. Nah kalau dalam bekerja Bu, ini non saya agak sedikit mungkin kebablasan saya tanyanya tapi saya cuek. Iya. Kalau pas bekerja gitu apa, kalau misalnya itu, apakah sempat terus kepikiran anak di rumah lagi anget awak ya apa gimana gitu-gitu, terutama misalnya kalau pas ternyata di kantor lagi hektik-hektiknya gitu Bu ya gitu, ada pikiran kayak gitu juga nggak Bu? Kalau Bu Vivi gitu? Ada sekali ya. Saya ingat waktu awal-awal saya pindah ke Jogja dan saya waktu itu langsung mendapatkan pekerjaan di Utara. Anak saya waktu itu 4,5 tahun dan nggak bisa bahasa Indonesia dan itu harus saya sekolahkan karena dia minta sekolah. Dan kebetulan hampir setiap saat anak saya komplain ke gurunya dan dia cuma membutuhkan saya untuk datang karena nggak bisa bahasa Indonesia, dia bisa Belanda. Belanda akhirnya bahasa Inggris ternyata Belanda. Dan itu saya harus lakukan, saya izin agar saya keluar dari Hyatt sebentar untuk ketemu anak saya explain dia. Contoh simpelnya dia rebutan mainan sama temennya dan saya harus misahin dan saya harus kembali ke kantor lagi. Dan itu saya butuh berbulan-bulan untuk mengajarkan anak saya itu adaptasi. Ya, walaupun dia tidak bisa atau tidak mengerti bahasa Indonesia waktu itu. Dan itu buat saya pribadi pikiran banget ya. Karena yang bisa ngerangkul ya saya sendiri. Betul. Karena faktor bahasa tadi. Betul sekali. Jadi ada dua pikirannya ya Bu ya. Satu bagaimana cari bisnis. Berarti 3 Bu, bagaimana berbisnis, bagaimana putrinya ini bersosialisasi, bagaimana putranya juga
apa tadi 4,5 tahun loh, 4,5 tahun kan kalau dikasih pemahaman Dan belum paham juga Bu ya. bener. Dan dia kan nggak ngerti mau fight sama temennya, mau protect dia, Ya. bahasanya nggak nyambung kan. Dan dia cuma butuh mami gitu. Jadi gimana caranya saya hadir di situ. Berarti gitu gurunya sih. akan kontak Bu Vivi untuk datang Iya, ke sekolah gitu iya, ya. iya. Nah, Sobat Fox ini akan ada tantangan-tantangan berikutnya pastinya dari Bu Retno yang dihadapi ataupun Bu Wikan yang dihadapi, tapi kita menuju ke segmen berikutnya Bu. Oke. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kembali lagi di Let's Talk with Sobat Fox 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Dan kita masih di Greenhouse Boutique Hotel ya. Dan tadi juga sudah mendengarkan sedikit ini cerita dari Bu Vivi tentang ya itu tadi. Kepikirannya kayak gimana nih waktu putranya masih usia 4,5 tahun kembali ke Indonesia. Terus mix tadi itu dengan kendala-kendala bahasa seperti itu, tantangannya ternyata luar biasa juga Sobat Fox. Tetapi setiap ibu itu juga punya tantangan tersendiri. Karena ini juga pengalaman yang layak untuk diceritakan. Dan mungkin penting buat kita untuk mempelajarinya seperti itu. Kita harapannya Bu Retno dan Bu Wikan juga bercerita ini. Monggo Bu Retno dulu mungkin ceritanya Ibu. Baik. Apakah juga ada kepikiran gitu waktu berada di kantor tentang rumah dan putra-putrinya? Iya pasti itu ya, apalagi kalau mereka lagi sakit gitu ya. Ya. Jadi pernah suatu ketika anak saya dua-duanya itu opnam, bareng-bareng opnam. Sementara waktu itu saya tugasnya di Solo gitu ya. Iya. Di Solo ya, mau nggak mau saya harus pulang ya, harus pulang. Di Semarang itu berarti Bu yang itu ya, habisnya anak di saya Semarang? di Semarang, Ya. dua-duanya kena demam berdarah waktu itu. Yang satu masuk duluan, selisih 12 jam, yang kecil juga ikut masuk gitu ya. Ya udah akhirnya apa yang saya lakukan ya pastinya harus nungguin dulu ya. Dalam jangka waktu paling 2-3 hari harus saya tungguin gitu. Iya. Tapi anak-anak saya itu mungkin karena memang sudah dari kecil sudah terbiasa dan mereka itu sangat paham mamanya itu hanya ada di saat-saat tertentu gitu. Kadang-kadang mereka malah kalau kelamaan saya tunggu, "Ma, aku udah nggak apa-apa kok, udah sembuh, Mama pulang aja ke Solo," gitu ya. Gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti aku sama, dan ada tantenya juga, aku sama tante aja gitu. Jadi mereka sudah
sudah sangat paham. Paham ya. Tapi nggak dipungkirin ya, kadang-kadang kita perjalanan Semarang Solo itu nggak jauh sih, tapi kadang-kadang dalam kondisi seperti itu kita pergi pun nangis gitu ya. Kadang-kadang nggak harus anaknya tahu, tapi di dalam mobil tuh misalnya, ih ya ampun kok aku sampai kayak gini ya, anakku sakit tapi aku harus kerja gitu. Yeah. Itu terjadi. Apalagi anak saya yang kecil itu kan punya penyakit jantung ya. Yeah. Jadi waktu umur 8 tahun dia harus operasi jantung. Yeah. Nah kalau itu saya benar-benar berhenti kerja. Cuti, jadi Bu? Saya keluar dari resign dari tempat kerja. Sekitaran 6 bulan lah untuk jagain dia, operasi sampai dia benar-benar pulih gitu ya. Baru setelah itu saya kerja lagi. Sama seperti waktu saya sebelum punya anak kan lama ya, dapatnya 5 tahun ya. Jadi begitu tahu bahwa saya hamil yang kan pertama kerja terus keguguran, terus berikutnya 5 tahun kemudian saya tahu hamil, saya langsung keluar kerja juga, resign lagi. Dan saya membesarkan kandungan saya sampai dia lahir usia 7 bulan baru saya bekerja lagi. Jadi memang ada naik turunnya ya. Saya tuh pasti di dalam karir saya tidak terus melulu bekerja terus gitu. Ada saya on off-nya gitu. Kalau saya ingat ya sekitar 2 kali lah. Saya benar-benar resign untuk keluarga saya gitu. Wow, sampai akhirnya ya itu tadi ya, jadi pertimbangan yang luar biasa. Ya namanya juga apalagi nih, ibu kan katanya punya satu ikatan yang lebih, apa kalau bilang misalnya dibandingin sama bapak atau dan sebagainya, karena mengandung juga selama itu, akhirnya juga proses melahirkannya pun juga punya, pokoknya dua lah itulah, Sobat Fox itu nanti ngomongin tentang kesehatan kayaknya. Kalau cerita sama Bu Wikan ini, Bu, ada juga seperti itu nggak sih? Ya, seperti tadi sampaikan meskipun saya ada sama-sama di kota Jogja ya, jadi maksud saya tinggal juga di Jogja. Biasanya adalah ketika waktu masih kecil memang sakit. Problem adalah pertama adalah karena sakit atau misalkan jatuh begitu. Mau tidak mau ya saya tetap mementingkan anak saya, kebetulan saya punya 3 ya, cewek-cewek dan cowok begitu. Tapi waktu itu masih kakak-kakaknya cewek ya yang terpautnya cuma sedikit kan. Jadi ya mau tidak mau saya harus izin, tapi memang izinnya ya tentunya tidak ketika kita berhadapan dengan tamu ataupun kan waktu itu saya di bagian sales ya bagaimana caranya untuk saya bisa pulang dulu melihat seperti tadi mungkin Mbak Vi kan pulang dulu untuk bisa melihat anaknya. Setelah itu selesai aman ya sudah, dan kebetulan waktu itu saya dengan orang tua masih ada orang tua yang menjaga, tapi tetap yang pertama kali yang disebut adalah saya panggilan dengan anak-anak saya kan ibu ya. Yang pertama kali yang dicari adalah ibu mana. Nah mau tidak mau ya pulang. Jadi ketika memang ada suatu problem di masalah dengan anak, mau tidak mau harus pulang. Dan dulu mungkin belum ada handphone yang smartphone ya. Jadi kita bisa melihat video call segala macam gitu. Telepon juga nggak bisa begitu ya. Maksudnya bisa tapi telepon rumah gitu ya. Mau tidak mau itu. Cuman karena beruntung saya di Jogja, saya bisa waktu istirahat saya pulang sebentar ke sana. Bahkan kemudian sampai kadang-kadang karena masih bayi menyusui begitu, waktunya menyusui saya izin. Bisa seperti itu, Bu. Bisa sampai seperti itu bahkan ya, Bu, sampai ya perjuangannya. Seperti itu, pada waktu itu. Ya, baik Bu. Nah ini saya ada satu istilah nih Bu, satu kalimat yang kayaknya ini mungkin dialami juga oleh semua ibu-ibu di manapun juga Bu ya. Ini ceritanya adalah tentang kita berharap perempuan bekerja seperti mereka tidak memiliki anak dan membesarkan anak seperti tidak memiliki pekerjaan. Wah ini kan. Ini berbicara mungkin tentang totalitas mungkin atau juga tentang profesionalitas mungkin. Profesionalitasnya juga enggak cuma secara karir ya Bu ya, tetapi juga sebagai ibu full time, sebagai ibu seperti apa gitu. Nah kalau menurut ibu-ibu ini, ibu-ibu CM ini, apakah statement seperti ini tuh pernah dirasakan juga Bu? Dilema seperti ini seperti ya pasti kita rasakan juga. Kalau tadi disampaikan bekerja seperti tidak punya anak gitu ya, bekerja seperti tidak punya anak. Ya ini sepertinya yang kita alami ya, kadang-kadang tuh kita alami benar-benar kita pagi, misalnya kita ada case tertentu gitu ya di hotel, kadang pagi-pagi sudah harus sampai di hotel, acaranya sampai malam. Jadi kayak ya sudah kita pulang jam 9 malam, berangkat jam 7 pagi misalnya kayak gitu kan, berarti benar-benar kayak orang yang nggak peduli rumah sebenarnya ya, kalau orang dibilang begitu. Tapi kalau tadi ada statement bahwa mendidik anak seperti tidak punya pekerjaan. Nah, itu juga kita lakukan juga gitu.
Kadang-kadang saya itu masih masak loh kalau pagi gitu ya, jam 6 saya bangun, saya masak. Anak saya kemudian, wah besok saya pengen soto gitu. Sampai sekarang. Masih masak soto pagi? Saya pagi masih bikin soto, bikin rendang kadang-kadang. Tapi biasanya udah prepare kalau malam ya. Jadi pagi itu tinggal menyelesaikan aja gitu. Udah nanti saya jam 7 udah setengah 8 lah. Setengah 8 saya udah berangkat. Terus kemudian misalnya anak saya misalnya, Ma aku harus dibeliin ini untuk biasa kerjaan sekolah gitu ya, kebutuhan sekolah gitu ya, saya nyarikin gitu. Kalau dulu zaman masih sama-sama di Semarang kan saya pernah 10 tahun di Semarang ya, berbarengan dengan keluarga. Itu kadang-kadang jam makan siang saya datang ke kelas anak saya gitu, nyuapin dia makan. Jadi saya tuh benar-benar membuat satu waktu saya itu sangat berarti gitu ya buat keluarga maupun buat pekerjaan. Jadi jam 12 kan jam istirahat dan juga di sekolah juga jam istirahat gitu. Jadi cepet-cepet saya datang ke sana terus nanti tak suapin gitu. Udah terus balik lagi ke kantor gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya hari Sabtu, ini kalau pas waktu di Semarang ya, pas waktu saya di Solo, saya kan pulang biasanya hari Jumat atau Sabtu gitu ya. Itu saya tidak mau telat seperempat jam pun, misalnya harus nunggu bis atau nunggu kan saya naik kendaraan umum ya, meskipun saya GM saya memang gak bisa nyetir, jadi daripada driver saya harus nganter bolak-balik, saya lebih baik naik Joglo Semar, tidak merepotkan orang gitu ya. Kadang-kadang Joglo Semarnya karena saya meeting masih belum selesai gitu ya, terpaksa harus nunggu Joglo Semar yang 1 jam lagi. Saya nggak mau nunggu 1 jam lagi karena buat saya 1 jam itu sangat berharga ya buat bisa cepat ketemu anak. Saya tuh sampai naik bis, bawa berdiri pun saya lakuin untuk saya cepat pulang ketemu anak saya. Jadi pernah satu ketika saya berdiri dari Solo itu sampai Semarang. Karena supaya cepat ketemu anak gitu ya. Saya baru dapat tempat duduk tuh udah sampai Ungaran itu baru dapat tempat duduk. Dan itu saya lakukan dengan sukarela gitu. Maksudnya juga happy gitu. Ya itulah yang saya berusaha anak saya juga tidak kehilangan kasih sayang saya, tidak kehilangan waktu-waktu saya. Jadi semaksimal mungkin saya lakukan. Itu sampai rumah juga dulang lagi Bu? Sampai rumah, di Semarang ya jalan-jalan biasanya kalau waktu itu mereka udah jemput saya, itu terus langsung minta jalan ke mall. Waktu itu masih jalan ke mall, main-main lah, apalah gitulah. Pokoknya me time lah sama ibunya gitu ya Bu ya? Oke. Kalau Bu Wikan sendiri Bu? Apakah juga merasakan statement tadi itu Bu? Ya, sangat-sangat merasakan, setuju dengan perkataan kayak gitu ya. Jadi bahwa ketika kita sudah fokus dalam pekerjaan, ya kita coba untuk tidak memikirkan rumah. Betul. Itu yang menyebabkan dan kadang itulah kenapa ada mengatakan bahwa perempuan itu kan dengan perasaan ya. Betul. Tapi perasaan ini justru yang mengajarkan kita bahwa sudah aman begitu ya, dengan perasaan kalau secara logika mungkin ya dari perasaan sudah aman, jadi saya bisa seperti itu ya, bisa jadi benar-benar memang fokus ketika kita bekerja dan ketika ada suatu case ya mau tidak mau harus di sana. Tapi ada masanya ketika ya tadi pas istirahat, ketika ada sebentar aja 5 menit gitu ya, kita cek anak-anak sudah pulang atau belum, sudah makan, hanya mengatakan sudah makan belum. Hal sepele ya kalau ibu-ibu kan cuman seperti itu hanya, tapi itu membuat kita nyaman. Feeling seorang ibu dipakainya di situ juga ya Bu ya. Ini aman kok. Insya Allah kedepannya ini juga akan aman. Kita bisa fokus dulu ke kerjaan dulu gitu ya. Akhirnya gitu dan ketika kemudian di rumah saya usahakan untuk tidak melakukan suatu pekerjaan di depan anak-anak. Kita membagi waktu seperti tadi Bu Retno sampaikan, kita benar-benar fokus dengan anak-anak. Tapi ketika kemudian anak sudah tidur, ketika sudah tidur mau tidak mau kembali lagi pekerjaan. Misalnya ada PR atau apa kita harus ngecek. Jadi kita sebetulnya 24 jam ya Mbak sama Mbak Fi, ngecek ada apa segala macam. Kalau sudah selesai ya sudah. Jadi itu yang membuat kita harus standby ketika pada saat 24 jam ketika di hotel memerlukan kita, ya mau tidak mau kita angkat begitu. Kita telepon. Sampai seperti itu loh Sobat Fox ya. Dan ini berarti kan memang tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang ketelitian, terus mungkin juga namanya multitasking gitu kan, biasanya memang fokusnya kalau cewek itu multitaskingnya lebih oke, katanya sih gitu. Tapi nggak tahu ya, detailsnya akan seperti apa juga nggak tahu. Oke, Sobat Fox, kita nanti akan menuju ke segmen keempat, tapi kita akan break dulu ya ibu-ibu GM ini ya.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. ...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir Sobat Fox bersama dengan Ibu-Ibu GM kita kali ini. Ada satu hal yang mungkin saya juga pengen kepo lagi nih Bu, sebenarnya Bu ya. Ini kan kita berkembang terus ini dunianya. Sama seperti dunia pariwisata, sama dengan karir kita yang berkembang terus akhirnya seperti ini. Baik itu karena pandemi, baik itu memang karena kemajuan zaman dan sebagainya. Nah, ini pasti sebagai seorang ibu juga punya tantangan-tantangan kan untuk mendidik putra-putrinya, terutama untuk era saat ini. Nah, kalau dari ibu-ibu GM ini ada nggak sih Bu? Apa ya ceritanya ya? Banyak, pasti banyak ya. Tantangannya mungkin, tantangan terbesar mungkin satu jadi tantangan terbesar sebagai ibu di era saat ini seperti apa? Mungkin saya dulu ya. Silahkan Bu. Mungkin kalau saat ini nih ya, saat ini mungkin tantangan saya banget nih. Gimana, mungkin Bu? beda sama Bu Retno sama Bu Wikan. Ya. Saya punya anak satu, usia 17 tahun. You know toh, usia 17 tahun itu usia yang benar-benar, kan? Iya, habis dapat KTP, dapat SIM. Dapat KTP, dapat SIM, punya kendaraan, punya ini teman baru. Betul. Dan itu membuat saya merasa saya harus bisa menempatkan saya sebagai ibu dan teman. Iya. Anak saya laki-laki, lagi senang-senangnya. Senang-senangnya tulang gitu juga. Lagi kelas 3 SMA. Ya. Dan buat saya ini momen yang saya kekurangan quality time dengan dia. Ya, saya benar-benar mengalami ini. Dan itu tantangan buat saya adalah bagaimana saya masuk di usia anak saya itu agar kita bisa tetap bonding ya, bisa menjadi teman. Karena saya juga as a mom, as a dad buat dia ya, buat anak saya. Jadi gimana agar tantangan saya itu di sela-sela dia punya aktivitas segala macam, dia masih punya quality time dengan mamahnya. Ya, walaupun tidak seperti waktu zaman kecil. Kalau zaman kecil saya ajak kemanapun mau ya. Sekarang saya dia harus ngasih schedule buat saya. Contohnya, Mam, boleh ya minggu depan quality time sama saya, dinner aja loh Mam. Oh sampai segitunya? Sampai segitunya. Dan itu buat saya challenge banget. Ya. Harus dipenuhi kan? Dan harus saya malah mau minta waktu dia. Cuman karena usia ya. Kalau saya lebih ke usia. Dan anak saya di usia yang benar-benar saya harus mengerti kebutuhan dia, aktivitas dia. Tapi akhirnya dia kecil. Ada satu komunikasi yang bagus juga bahwa putranya pun juga memberikan waktunya. Minta kita komit juga, saya selalu bilang bahwa harus ada komit antara saya dan kamu karena di kesibukan mami kerja ya. Pasti ada liburnya dan saya juga harus perlu duduk sama kamu, ngopi atau apa. Jadi saya anggap kayak teman ya di situ. Oke. Baik. Nah kalau Bu Retno sendiri? Iya, anak saya umur 20 dan 22 tahun. Jadi sudah lebih dewasa, yang satu sudah mau lulus kuliah, yang satunya semester 5 ini. Dengan pastinya biaya yang lebih banyak lagi Bu ya. Kalau itu udah pasti. Oh iya Bu, oke Bu. Nah lebih ke waktu ya. Sekarang anak-anak kan di era sekarang ini kan perkembangan teknologi juga luar biasa ya. Pengaruh-pengaruh dari luar itu cukup banyak menyita waktu mereka juga. Jadi kadang-kadang mereka lebih senang di kamar gitu ya. Kalau nggak kuliah
di kamar asik dengan Netflix lah, asik dengan games lah atau apalah gitu ya, selain mereka mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas-tugas mereka kuliah. Jadi terus kemudian tadi teman tuh kan ya pastinya sudah pada pacaran ya, usia 20 sama 22 udah pada pacaran. Jadi kadang itu yang menjadi pikiran saya, bagaimana saya melindungi anak-anak saya ini untuk tidak berbuat sesuatu yang negatif. Betul. Jadi ya pasti pembekalan dari keluarga lah yang harus lebih kuat, mungkin dari sisi keagamaan juga harus saya pantau gitu. Jadi kita biasanya punya waktu yang kita harus bersama-sama ke gereja gitu ya, setiap hari Minggu berempat harus bisa. Kecuali ada sesuatu yang sangat urgent gitu, tapi kalau enggak berempat harus ke gereja bareng. Nah kebetulan anak saya sekarang kuliahnya di Jogja semua, jadi sekarang saya bertiga di Jogja. Yeah. Papanya sekarang yang sendiri di Semarang gitu. Jadi kadang membuat waktu untuk bisa berkumpul berempat itu susah sekali. Dalam satu minggu tuh ya hanya hari Minggu itu aja, karena papanya saya minta ke sini. Jadi kalau hari Minggu dia biasanya jam 2 siang itu sudah sampai Jogja, nanti kita ke gerejanya sore gitu ya. Papanya di sana kalah suara Bu ya. Kalau dulu kan saya yang kalah suara nih, mereka bertiga di Semarang, saya yang pulang balik. Sekarang saya nggak mau pulang balik, dia yang ke sini gitu. Terus keseharian juga gitu, misalnya kita mau makan malam bareng itu, ya itu cari waktunya yang susah. Jadi kita punya grup keluarga berempat itu, kamu di mana sekarang hari ini, kamu ngapain aja. Jadi itu sebenarnya komunikasi lah yang paling penting ya. Iya, betul. Dan dengan teknologi yang luar biasa dan pengaruh yang ini, kalau kita nggak memantau mereka dengan ini tuh berbahaya menurut saya gitu. Iya sih betul Bu ya, kemajuan zaman sudah secepat itu Bu ya. Betul. Kalau Bu Wikan sendiri, sekarang usianya berapa putranya Bu? Jadi kebetulan 2 anak saya yang cewek-cewek sudah bekerja, usia 26 dan 24. Ya. Tapi saya masih punya anak yang berusia 14 tahun. Jomblo nggak Bu yang 26 itu? Loh, tanyanya langsung. Ini teman-teman saya jomblo semua. Siap. Nanti daftar deh. Kirim CV. Wah ini. PO Box. Harus CHSE tapi ya. Jadi 2 anak saya sudah bekerja di luar kota. Nah, luar kota, tantangan yang saya hadapin adalah masalah waktu. Karena mereka sudah bekerja sama dan mereka meniru pola kerjanya ibunya. Yang gimana itu Bu? Yang dua-duanya, maksudnya bukan pola kerja. Pola kerjanya. Jadi kalau sudah fokus di pekerjaan ya sudah, jadi baru kembali. Nah ini yang sekarang saya agak mengalami tantangan saya adalah mengatur waktu ketika jam 10 ke atas saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena ketika pas istirahat, bisa nggak, ntar ya ini aku masih kerjaan gitu ya. Oke. Nah berbeda yang kalau yang SMP ya, kalau SMP masih memungkinkan dan dia masih bisa antar ibunya lah, meskipun sudah mulai tidak mau Mbak Vivi, jadi Bu Vivi, jadi sudah anak-anak itu sudah nggak mau nganteri, tapi masih ada. Jadi yang saya hadapin sekarang adalah bagaimana mengatur waktu berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi meskipun cuman ketika akhirnya tidak memungkinkan ya cuman say hello, sehat ya, ada apa segala macam, ntar deh saya ceritain deh nanti aja kalau pas ada waktu sih. Jadi seperti itu yang saya hadapi dengan anak saya yang sudah bekerja ya, dan kebetulan mungkin karena kita di timur ya, berbeda dengan di barat ya, dunia barat kalau sudah bekerja ya benar-benar mandiri, mau jungkir balik nggak apa-apa, orang tuanya yang nggak masalin. Cuman kalau karena saya mungkin di timur, kita jadi tahu gitu ya, pengen tahu apa yang terjadi, kantor ada apa, sekarang bagaimana, dan kita mensupport. Jadi tantangan buat saya adalah masalah waktu saat ini karena memang 2 anak saya ada di luar kota dan kemudian yang satunya yang masih kecil, itu aja. Berarti mungkin kalau bisa dibilang sebenarnya tantangannya bagaimanapun juga waktu nggih Bu ya, apalagi yang sudah gede, sudah punya kegiatan dan kesibukan sendiri. Akhirnya gimana caranya untuk mempersatukan waktu itu akhirnya untuk menciptakan bondingnya antara ibu dan anaknya gitu ya. Selain mungkin tantangannya adalah biaya ya. Kalau itu sudah. Bu Wikan sudah udah bekerja. Oh iya udah bekerja malah udah. Ya. Masih ada satu saya itu. Tinggal besok biayai KUA-nya ya Bu ya. Kayaknya Bu yang gitu ya Bu ya. Itu yang belum ya. Ngumpulnya di sana. Tapi mungkin juga ada solusinya juga ketika menggunakan teknologi pada saat ini untuk koordinasi tadi itu, ataupun juga akhirnya bisa mengatur waktunya dengan berbagi kalender, Google kalendernya di situ mungkin ya, untuk menciptakan waktu-waktu tertentu untuk bisa ketemu sama putra-putrinya gitu Bu ya. Jadi memang pekerjaan sebagai seorang ibu dan pekerjaan sebagai seorang profesional itu tidak ada bedanya sebenarnya.
dengan tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin seperti itu Bu ya, kalau boleh saya simpulkan dengan bijak sore hari ini ya. Terima kasih Bu, saya ketemu sama ibu-ibu ini jadi semakin bijak. Hospitality saya semakin baik Bu. Dan kali ini sekali lagi terima kasih buat Ibu Vivi, Ibu Retno dan juga Ibu Wikan, terima kasih sudah sharing Sama-sama. tentang kesehariannya. Ini mungkin tidak akan kita temui di sesi-sesi yang lain, membongkar cerita-cerita dapurnya dari ibu-ibu bertiga ini. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali Bu sudah berkenan cerita di Let's Talk With kali ini. Temanya adalah Hari Ibu. Jadi Sobat Fox, sekali lagi namanya Hari Ibu, kita rayakan juga momen kita bersama dengan ibu kita yang tercinta. Tanggal 22 Bu ya, kalau nggak salah itu 2 hari lagi. Jadi masih ada persiapan waktunya. Silahkan WhatsApp ibunya masing-masing atau ngobrol sama ibunya masing-masing ya. Oh, putranya kalau sekarang